Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Joni Yulianto, Salam Inklusi. Pemilu sudah di depan mata, jadi tidak kurang dari 3 bulan lagi kita akan bertemu dengan pesta demokrasi di mana kita akan memilih presiden, wakil presiden, dan juga anggota legislatif. Nah, sehingga di beberapa episode ke depan saya akan berdiskusi barangkali dengan calon-calon legislatif yang akan menjalani proses demokrasi untuk mengikuti pemilu. Yang istimewa dari beberapa episode ke depan adalah bahwa difabel atau penyandang disabilitas telah diakui sebagai warga negara yang mempunyai hak politik yang sama dengan warga negara yang lain, bukan hanya untuk memilih tetapi untuk dipilih juga. Nah, sehingga kita akan mendengar bagaimana perjalanan kawan-kawan difabel dalam menuju kursi di parlemen. Nah, bersama saya sudah hadir salah seorang kawan yang juga sedang berproses mencalonkan diri ya, Mas Sikdam Hasyim. Salaman dulu dong. Keren ya. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Sehat. Mas Sikdam ini saya ketemu sudah beberapa tahun yang lalu ya. Nah, mungkin cerita dulu sedikit perkenalan lah, sedikit perkenalan asal dari mana. Kontes saya baru ketemu aja. Ya. Oke. Ini sapaan pendengarnya apa ya? Teman sigap apa gimana? Ya nggak ada sapaan khusus sih. Nggak ada ya. Oke, kalau begitu oke. Halo semuanya, teman-teman sigap dimanapun kalian berada. Kenalkan, saya Sikdam Hasyim Gayo. Saya seorang tunanetra, tapi info aja, maksudnya saya terlahir normal, Mas. Jadi dari lahir saya normal, tapi 10 tahun yang lalu mungkin, sekitar umur 13 tahun yang lalu ya. Saya mengalami sebuah benturan, dan akibat benturan itu saya menjadi seorang tunanetra. Umur berapa? 20 tahun? Ya, sekitar umur 20 tahun. Oke. Kehilangan penglihatan saya seperti itu. Waktu itu masih kuliah di jurusan? Waktu itu jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Semester berapa? 4 kira-kira? 3, semester 3. Oke. 2 menuju 3 lah seperti itu. Jadi gimana proses menjadi mu'alaf? Maksudnya mu'alaf apa? Mu'alaf dari melihat menjadi tidak melihat. Sulit sih, Mas. Sulit karena apa ya? Itu mungkin 10 tahun yang lalu ketika harus kehilangan penglihatan, itu luar biasa bagi saya kan pukulan ya. Pukulan yang tadinya bisa melihat, bisa main bola segala macam, tiba-tiba nggak bisa melihat, itu pasti sangat stres dan shock dan nggak terima lah istilahnya, dan marah sama Tuhan, dan sempat yang paling mungkin mengerikan waktu itu adalah ingin mengakhiri hidup, Mas. Oh iya? Ya, karena saking marahnya sama Tuhan, karena marah banget sama Tuhan, kan menurut saya waktu itu Tuhan tuh nggak adil sama saya, ya kan? Saya nggak melakukan hal jahat segala macam, kok Tuhan mengambil penglihatan saya, itu yang nggak bisa saya terima, dan saya nggak kuat waktu itu kan. Dan menurut saya mengakhiri hidup adalah pilihan terbaik dalam hidup saya, menurut saya, karena saya istilahnya begini, berpikir waktu saya melihat aja kayaknya hidup ini luar biasa keras gitu kan. Apalagi sekarang saya nggak bisa melihat mau jadi apa gitu. Makanya waktu itu saya shock berat, stres, terpukul, dan itu adalah kayak marah sama Tuhan karena saya berpikir Allah itu udah nggak sayang sama saya lagi ya. Menurut saya mengakhiri hidup adalah pilihan terbaik, karena bagi saya waktu itu berpikir kalau saya sudah meninggal, ya saya sudah nggak merepotkan keluarga saya lagi. Saya karena merasa waktu itu saya menjadi seorang tuna adalah beban bagi keluarga saya.
dan keluarga saya akan malu, dan Iya, menurut iya. saya mengakhiri hidup adalah pilihan terbaik seperti itu. Itu waktu itu. Iya. Itu Udah sampai percobaan bunuh diri itu. sempat mas, sampai itu ya tahun kedua ya, waktu saya mau kayak meminum baygon gitu loh mas. Oh. Itu menurut saya Iya, iya. karena saya stres berat gitu, waktu itu kan terpukul. Ya itu waktu pengen mengakhiri hidup seperti itu. Oh. Sampai berapa lama akhirnya oke bisa berdamai dengan diri sendiri, dengan situasi yang ada untuk kemudian saya harus bangkit gitu. Itu alhamdulillah nggak begitu ini ya mas, nggak begitu lama ya, sampai mungkin di atas 5 tahun. Tapi tadi kan ketika ada niat ingin mengakhiri hidup, saya nggak tahu di mana, nggak tahu di titik di satu titik saya lupa itu, saya itu di 2 tahun itu saya terlintas wajah almarhum ayah saya, ibu saya masih hidup ya, masih ada waktu itu. Dan saya nggak tahu kenapa tiba-tiba yang pikiran tadi, yang tadinya berpikir mati adalah pilihan terbaik, waktu itu tiba-tiba nggak tahu kenapa berpikir sekarang saya sudah membuat mungkin ibu saya sedih ya, dengan menjadi tunanetra. Entah kenapa saya berpikir kalau saya nanti meninggal karena bunuh diri, betapa malunya ibu saya ya kan. Dan dari kecil kan saya punya cita-cita ingin membahagiakan ibu saya sepertinya. Nggak tahu kenapa ya itu, jadi saya mulai kayak tenang pelan-pelan gitu loh mas. Terus dari ibu juga, ketika dilihat saya mulai tenang pelan-pelan, saya ya diminta untuk mendekatkan diri sama Allah ya. Nah, di dalam proses itulah saya mulai bangkit pelan-pelan, dalam artian yang tadinya kan begini mas, sebenarnya faktor terbesar kenapa saya ingin mengakhiri hidup adalah bukan karena keluarga saya. Keluarga saya waktu itu sangat support saya, sangat luar biasa support, menerima saya. Tapi yang tidak saya terima adalah omongan tetangga atau saudara, orang luar, karena mereka waktu itu bilang Sikdam buta gitu kan, Sikdam sudah nggak bisa ngapain lagi, percuma Sikdam. Waktu itu kan saya termasuk sekolahnya pintar mas, selalu dapat 3 besar kan. Terus ada yang bilang waktu itu, hal yang paling menyakitkan adalah percuma jadi orang pintar, juara 1, 2, 3, tapi kalau buta nggak ada gunanya. Mereka bilang begini, mendingan jadi orang bodoh tapi bisa jalan, daripada jadi orang pintar tapi buta. Itu itu yang bikin itu sangat bikin terpukul saya ya. ngedon. Iya. Dan saya termakan omongan mereka. Makanya saya pikir ya benar juga ya, percuma saya bisa ABCD, percuma saya berprestasi kalau buta nggak ada gunanya. Kemakan mas. Makanya waktu itu saya berpikir hidup saya sudah nggak ada gunanya. Itu sebenarnya faktor kenapa saya ingin mengakhiri hidup saya waktu itu. Tapi ketika saya mulai menerima diri saya sedikit-sedikit, dan ibu juga mulai menasihati saya bahwa kamu tuh berharga Sikdam, jangan dengarkan mereka nggak tahu kamu ya kan. Istilahnya, terus ibu saya juga bilang, Sikdam, mata itu bukan segalanya bagi kamu. Ibu yakin kamu bisa menjadi sesuatu tanpa mata kamu? Saya juga nggak percaya ya. Jadi ibu saya itu mulai istilahnya apa itu mas, maksudnya membangun semangat saya ya. Jadi istilahnya jangan dengarkan mereka nggak tahu apa-apa. Jadi sekarang percaya dengan kemampuan kamu. Jadi, dan itu ibu saya selalu menanamkan ini mas, bersyukur dengan apa yang kamu miliki Sikdam, dia bilang. Dalam artian walaupun waktu itu saya nggak terima kan, tetap ini nggak gampang bagi saya, jadi orang buta itu nggak gampang. Tapi ibu saya selalu bersyukur hingga ini masih di satu titik itu menuju 2,5 tahun itu, saya kan ketemu salah satu ayat mas, saya nggak tahu aradu apa bukan, saya nggak tahu ya. Di situ kan dia bilang bahwa Allah itu tidak akan merubah nasibmu sebelum kamu merubahnya diri sendiri. Terlepas kamu tunanetra atau tidak. Itu yang bikin saya bangkit. Itu yang bikin saya bangkit dan yakin. Saya yakin saya akan bisa membahagiakan ibu saya
saya yakin bisa meraih mimpi saya satu demi satu. Betul. Kalau saya nanti berusaha belajar segala macam itu sih. Ya, Dari innallaha la yughayyiru ma biqaumin gitu ya. Iya betul. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim gitu. Ya, dan intinya kan di mata Allah itu kan kita sama, Mas. Betul. Terlepas kamu tunanetra ataupun tidak, tergantung sama usahamu kan. Dan terbukti kan ya, yang dinasehatkan oleh Iya. Ibu Sikdam terbukti, artinya Iya, betul. sekarang pun sedang mengikuti kontestasi politik calon legislatif nomor urut 6 dari partai P3 di Dapil 2 Aceh. Yes. Wah, ini luar biasa. Insya Allah. Iya. Keren. Nah, apa namanya, di titik kemudian apa namanya, oke, percaya diri saya sudah pulih nih. Yes. Apa yang waktu itu pertama kali dilakukan? Yang dilakukan pertama kali waktu itu yaitu ketika saya percaya bahwa saya bisa, saya mampu dan saya yakin, yaitu jadi berusaha bangkit, Mas. Tapi waktu itu menurut saya bangkitnya dalam artian saya masih istilahnya masih merasa diri saya itu non disabilitas, jadi masih bekerja, beraktivitas, belajar dengan media-media atau cara-cara orang yang bisa melihat seperti itu. Karena saya nggak tahu bahwa waktu itu tunanetra itu punya media sendiri dalam membaca kayak braille gitu kan, punya cara tersendiri dalam kayaknya strategi lah dalam artian waktu itu saya selalu bekerja belajar seperti orang normal sebenarnya. Sebenarnya itu kan waktu itu salah kan. Sebenarnya kita sebagai tunanetra kita punya metode sendiri, cara tersendiri bagaimana belajar, bekerja. Waktu itu saya nggak tahu. Jadi saya kayak istilahnya contohnya kayak ketika saya ingin membaca sebuah artikel, saya minta bacakan orang lain. Ketika saya pengen SMS-an, saya minta di SMS sama orang lain. Jadi saya nggak tahu ada SMS handphone untuk tunanetra gitu kan, atau kita bisa baca pakai laptop bersuara, saya nggak tahu. Nah, itu yang saya lakukan sehingga saya dapat masalah-masalah sebenarnya. Ada banyak hambatan gitu ya, kira-kira karena ya. itu tadi saya mengikuti cara belajar atau bekerjanya orang-orang yang non disabilitas yang punya mata gitu kan. Hingga di satu titik itu saya join lah dengan bergabung dengan organisasi pemuda-pemudi dengan disabilitas. Nah, di sana, Mas. Di Aceh waktu itu. Di Jakarta. Di Jakarta. Saya dari Jakarta. Jakarta kan. Nah, di organisasi ini, Mas, saya dibukakan tentang bahwa ternyata disabilitas itu bisa loh. Dalam artian, tapi satu poin, Mas, satu pelajaran, mungkin satu ilmu yang paling berharga ketika saya bergabung dengan organisasi disabilitas ini adalah di sini saya baru menyadari bahwa Sikdam, meskipun kamu tunanetra, kamu itu warga negara Indonesia. Kamu punya hak untuk belajar, kamu punya hak untuk bersekolah, kamu punya hak untuk bekerja, kamu punya hak untuk semuanya. Hak kamu sama dengan warga negara Indonesia yang lain. Itu yang tidak saya tahu selama ini, Mas. Sebelum saya bergabung dengan organisasi ini, saya merasa saya itu minoritas. Saya merasa saya itu nggak akan bisa lagi bersekolah, melanjutkan sekolah saya nggak akan bisa lagi istilahnya bekerja di kantor manapun. Itu karena saya merasa saya sudah nggak mampu. Karena saya berpikir kalau bersekolah harus membaca, bekerja harus bekerja seperti orang. Di organisasi saya belajar banyak, Mas. Di sini, Mas, istilahnya itu saya tuh istilahnya kayak apa ya, Mas? Kayak dibukakan mata saya bahwa saya tuh istilahnya saya seperti lahir kembali, Mas. Nah, di organisasi inilah saya dapat banyak hal. Organisasinya apa waktu itu? Oke. Di organisasi ini saya istilahnya dikasih tahu Sikdam. Reborn ya? Iya, betul, Mas. Jadi kayak bangkit kembali gitu loh, Mas. Menemukan hidup kembali, tapi dengan cara yang berbeda. Cara yang baru. Dengan strategi istilahnya itu. Misalnya kan kalau sebelumnya kalau kita mau ke angka 10 kan harus lewat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi di organisasi ini saya diajarkan bahwa
terserah lu mau ngapain, cara lu yang penting hasilnya. Itu yang saya dapatkan sini, Mas. Jadi di sini saya diajarkan tentang strategi, strategi misalnya strategi untuk belajar, bekerja, mengadvokasi, meraih mimpi-mimpi, terus strategi belajar seperti apa ini, Mas. Ini yang bikin saya kayaknya tuh kayak bangkit gitu loh, Mas. Kayaknya kayak hidup kembali gitu, kayak matahari itu datang lagi ke saya gitu, Mas. Iya, Mas, gitu loh. Jadi istilahnya sebelumnya kan saya mengikuti jalurnya orang non disabilitas kan. Iya. Sekarang saya punya jalur sendiri Jalur gitu, Mas. sendiri. Yes. Bisa membaca sendiri, bisa menulis sendiri. Benar, berjalan tanpa sendiri. harus banyak bergantung gitu kan. Betul. Bisa lebih independen. Gitu. Independen, Istilahnya benar, istilahnya apa, Mas? Kan kalau mau istilahnya kalau kita mau ke istilahnya kalau kita mau ke Cina kan bisa lewat bandara manapun. Sebelumnya kan saya pikir, kalau kita mau ke Cina lewat Soekarno-Hatta cukup gitu ya. Kita bisa lewat bandara manapun, yang penting terbang. Itu yang saya dapatkan, Mas. Ilmu-ilmu seperti ini yang tidak saya dapatkan. Tidak sebelumnya ya. Yes, dari sini lah, Mas. Jadi saya tuh mulai percaya diri, mulai bangga dengan diri saya sendiri. Tahun berapa itu? Itu 2000. Mulai sekitar 14 okay. Mas. 14 ya 2014 15. Ya. Dan yang ini yang mengantarkan Sikdam juga kemudian menjadi UN Ambassador untuk apa namanya? UN Youth Ambassador untuk focal point untuk isu disabilitas di Asia Pasifik. Wah, gitu. Luar biasa. Gimana tuh ceritanya tuh? Iya, jadi waktu itu memang sebelum saya cerita panjang, Mas. Jadi ini Mas. Ketika menemukan itu tadi kan ilmu baru, energi baru, saya mulai belajar belajar membekali diri lah dengan ilmu-ilmu disabilitas segala dengan advokasi ya, dengan pengetahuan. Nah, di yang posisinya kan saya diajarkan tentang istilahnya tentang disabilitas, ya kan, tentang disabilitas, tentang undang-undang segala macam gitu kan, hak-hak disabilitas apa, pokoknya semua tentang disabilitas lah ilmu-ilmunya. Nah, setelah digembleng di ini, saya mulai dapat kepercayaan gitu, Mas. Jadi saya kebetulan sama national koordinatornya, saya dipercaya mewakili anak muda disabilitas di forum-forum baik dari dalam negeri maupun luar negeri gitu kan. Makanya waktu itu saya dapat kesempatan pertama kali itu nggak menyangka, Mas, dikasih kepercayaan untuk mewakili Asia di forumnya PBB di Afrika, di Kenya, Global Youth Conference. Jadi di sana kita berbicara tentang bagaimana sih dunia disabilitas di Indonesia, di Asia. Itu pengalaman pertama saya. Ke luar negeri itu? Yes, langsung ke Afrika, Mas. Langsung ke Dikasih Afrika. kepercayaan untuk berbicara, untuk pidato di sana kan. Terus setelah itu dikasih kepercayaan juga untuk mewakili Indonesia di Korea gitu kan. Terus di beberapa negara. Nah, sebenarnya yang gongnya itu adalah ini, Mas. Ketika saya 2014 ya ingat ya. Saya juga nggak tahu, dari saya mendapatkan namanya International Award for Young People, penghargaan internasional dari kerajaan Inggris itu, Mas. Sebenarnya gongnya di situ, Mas, internasionalnya. Nah, itu kan jadi saya juga nggak nyangka sebenarnya. Dari ratu ya? Yes, dari keluarga Pangeran Edward ya kan. Nah, karena itu kan jadi saya juga nggak nyangka, pokoknya saya kan nothing tulus ya, Mas, waktu itu. Saya nggak nyangka karena yang bikin special award ini adalah saya jadi orang Indonesia pertama, Mas. Ya kan? Yang menerima itu. Itu. Dan sampai saat ini, Mas, belum ada yang bisa. Karena waktu itu memang syaratnya agak susah memang. Saya nggak tahu apa. Tapi poinnya itu. Jadi saya menjadi orang Indonesia pertama yang mendapat penghargaan internasional, jadi International Award itu dari maksudnya menjadi penyandang disabilitas pertama Indonesia. Nah, ini, Mas. Jadi ketika saya dapat penghargaan ini, PBB itu dengar, Mas. Kebetulan mereka lagi cari UN Youth Ambassador Disability untuk Asia Pasifik. Nah, mereka dapat info ini. Nah, mereka ya kontaklah saya. Ya kan? Mereka kontak saya, mereka panggil saya ke Bangkok kan. Karena UN Youth itu kan headquarternya di Bangkok kan. Nah, mereka tawarkan saya untuk jadi kayak
apa namanya itu Mas, misalnya kayak juru bicaranya gitu lah ya, untuk Asia, untuk mempromosikan isu-isu disabilitas, Ya. dan untuk meningkatkan kepedulian negara-negara berkembang khususnya di Asia Pasifik tentang isu disabilitas itu sih, Mas. Keren. Seperti itu. Iya. Itu selama berapa lama itu? Itu dari 2016 sampai 2018. 2018. Yes. Artinya di situ Sikdam banyak keliling di berbagai negara untuk menyuarakan isu kepentingan keterlibatan anak-anak muda dengan disabilitas gitu ya. Betul, betul. Tapi enggak ke semua negara sih, hanya beberapa negara saja. Hanya beberapa negara. Oh, beberapa tapi banyak. Enggak. Ya seperti itulah. Ya itulah. Jadi ya itu jadi ya selain jadi UN Youth Ambassador, aktif juga di beberapa organisasi kan. Memang saya unik gitu loh Mas. Saya memang banyak bergabung dengan organisasi non disabilitas, tapi berjuang untuk disabilitas gitu loh Mas. Saya nggak tahu kenapa saya selalu mendarat di situ Mas. Saya nggak tahu kenapa. Apa aja organisasi non disabilitas nih misalnya? Jadi apa namanya? Kayak tadi salah satunya UN Body kayak UNICEF, terus UNESCO, terus UNHCR, terus UNDP, terus apa lagi ya? Kebanyakan UN Body kan itu kan non disability kan, tapi mereka memang memperjuangkan isu-isu disabilitas. Saya di situ, terus kayak kerjasama bilateral, ya kan beberapa negara, jadi seperti itu. Jadi saya masuk di situ gitu. Itu menurut saya juga unik gitu loh sebenarnya. Perjalanan kamu UN terus ya, internasional terus. Ya itu masalahnya bingung. Alhamdulillah seperti itu. Jadi ya jadi dari UNESCO, UNDP. Sebagai apa waktu itu di UNESCO atau UNDP? Itu sebagai misalnya konsultannya sih, lebih konsultannya, konsultannya lebih konsultan. Jadi seperti itu. Ya, saya juga nggak tahu kenapa saya mendarat di situ seperti itu. Iya, karena nggak tahu kenapa saya mendarat di situ. Ya, karena penghargaan dari Raja Inggris tadi, Pangeran Edward kan. Iya, mungkin seperti itu. Sampai sekarang kemudian bekerja sebagai staf di. Ya. Jadi alhamdulillah jalan hampir menuju 2 tahun gitu kan. Ya. Saya sekarang bekerja sebagai salah satu konsultan, bisnis konsultan untuk kerjasama bilateral antara Indonesia sama Australia. Saya sebagai konsultan itu Mas, konsultan untuk mungkin mempromosikan dunia peternakan dan pertanian untuk teman-teman disabilitas di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Wih, keren. Ini luar biasa sekali perjalanan karirnya ini. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah sudah. Nah, artinya kamu kan sebenarnya secara karir ini sudah go global gitu ya. Alhamdulillah. Dari titik terendah ketika banyak mendapatkan pukulan menjadi tunanetra dan kemudian banyak mendapatkan cibiran dari banyak orang. Ya, betul. Dari titik yang ingin mengakhiri hidup sampai kemudian melenting di level global dan seterusnya. Ya, yang tadinya malu-maluin sekarang yang tadinya pemalu sekarang malu-maluin. Iya. Iya siap. Iya. Berbalik gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian dengan pengalaman yang sebegitu melenting gitu ya. Alhamdulillah. Ini kok tahu-tahu kemudian ya seperti yang kuperkenalkan tadi, tahu-tahu kemudian memilih untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Iya. Ini ada apa ini? Nggak ada apa-apa sebenarnya. Nggak ada apa, ini cuman terjebak gitu. Enggak. Ya karena jujur sih sebenarnya nggak ada rencana. Cuman memang ada niat dalam artian mungkin setahun yang lalu. Karena jujur Mas, pas pemilu
dua pilkada 2017 sama pemilu 2019, pilkada itu pernah dicalonkan jadi wakil bupati, Mas. Kamu? Pernah dilamar. Oh, iya. Tapi waktu itu nggak berminat, karena memang masih kecil kan, masih perlu belajar. Pernah dilamar jadi wakil bupati. Di mana? Untuk Aceh Tengah lah. Untuk Aceh Tengah. Itu partai besar ngelamar kan. Waktu itu nggak tahu, belum kepanggil. Pertama, kedua nggak siap karena saya orangnya kan begini, Mas. Kalau saya akan melakukan sesuatu kalau saya paham, kalau saya siap, kalau saya ngerti gitu. Waktu itu saya nggak ngerti. Nah, terus 2019 juga pas pemilu itu pernah ditawarkan juga jadi waktu itu DPRD. Nah, waktu itu nggak mau juga karena masih gede di UNESCO. Ya, nggak juga sih, karena belum siap, Mas. Belum siap karena nggak ngerti, karena saya nggak mau melakukan sesuatu yang saya nggak paham. Itu juga. Terus 2024 juga pernah, pemilu sebelumnya itu pernah juga kan. Pokoknya beberapa kali pemilu itu saya belum siap aja, makanya saya nggak seriusin. Nah, kalau yang ini saya nggak tahu kenapa, tapi ceritanya begini, sekitar mungkin setahun 2 tahun lalu pernah saya kayak merenung gitu loh. Dalam artian, ya Allah sudah memberikan saya banyak gitu kan, pengalaman baik dalam negeri maupun luar negeri, sudah banyak memberikan saya skill, knowledge tentang disability, dan ini mau saya apain gitu kan. Ibaratnya saya sudah bikin mentok dan sekarang saya pengen bantu teman-teman disabilitas lebih banyak gitu, tapi nggak bisa karena saya punya keterbatasan, ya kan, keterbatasan dalam hal dana segala macam dukungan gitu kan. Sekarang saya hanya bisa bantu teman-teman 1, 2, 3, itu hanya kayak kalau ada teman-teman yang sakit butuh biaya, saya mengadakan penggalangan dana. Nah, saya bingung, makanya salah satu sahabat saya bilang, Sikdam, kalau kamu mau pingin bantu teman-teman disabilitas seluruh Indonesia, kamu masuk ke sistem, ke pemerintahan seperti itu. Gimana caranya? Ya ikutlah partai seperti itu. Baru mulai kepikir ke situ, Mas. Tapi nggak ini juga, maksudnya karena masih kerja segala macam, nggak langsung cari-cari tahu partai segala macam kan. Nah, memang niatnya sudah ada, kayaknya saya harus gabung partai deh seperti itu. Tapi belum mencoba gabung jadi anggota segala macam. Nah, tiba-tiba mungkin bulan 4 kemarin, Mas. Berarti tahun ini kan? Mungkin berapa bulan itu? 4 sekarang. 5 bulan. 5 bulan yang lalu, saya nggak tahu kenapa. Mungkin ini udah jalannya Allah kali, Mas. Saya nggak tahu. Tiba-tiba saya ada jadi kantornya P3 gitu kan. Tapi waktu itu silaturahmi aja sih. Silaturahmi dan ya ngomong sana sini. Nah, ujung dari situ tiba-tiba salah satu pengurusnya itu nawarin, Sikdam mau cari caleg nggak? Caleg ditawarin gitu, Mas. Caleg apa namanya, DKI Jakarta atau Lampung, tinggal pilih. Nah, karena terus saya bercanda kan. Kalau itu saya nggak mau, saya maunya kalau di Aceh, kalau di Aceh ada saya mau. Karena saya waktu itu saya nantangin mereka karena di Aceh itu udah penuh, Mas, udah keisi. Nggak mungkin saya masuk situ karena saya. Kalau di Aceh maulah gitu. Langsung kan saya tiba-tiba mungkin sekitar sebulan ketika pendaftaran caleg mau tutup, ada yang telepon dari DPP. Sikdam, di Aceh kosong, siap ya? Itu nggak bisa jawab lagi ya. Oke lah gitu, ya udah gitu, jadilah gitu. Jadi itu ceritanya, Mas. Jadi seperti itu. Iya, jadi itu ceritanya. Jadi dilamar gitu ya, seperti itu, dapat pengurus gitu. Wah, jadi tidak diduga, tidak disangka ya. Iya, itu menarik ya, tidak disangka, tidak diduga, kemudian momentum itu justru datang gitu ya, dari nasihat kawan yang kemudian bergayung bersambut dengan tawaran dari P3 tadi. Tapi lebih jauh nanti kita obrolin di episode berikutnya. Nanti episode berikutnya semoga lebih seru dan teman-teman silahkan tunggu episode berikutnya karena kita masih akan menggali lebih dalam rencana cita-cita Sikdam Hasyim yang sedang mempersiapkan pencalonan legislatif di DPR RI. Sampai ketemu dan salam inklusi.